Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP203 dari arah Glodok sampai ke arah kota telah mencapai 65% lebih. Kemudian akses yang menyambungkan stasiun KRL Beos ataupun Jakarta Kota dengan stasiun MRT Kota sudah dimulai. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada tahun 2024 jumlah penumpang yang menggunakan MRT Jakarta yang sudah dioperasikan sejak tahun 2019 adalah 40 juta orang lebih atau sekitar 3.000 sampai 4.000 penumpang di setiap bulannya atau 100.000 lebih setiap harinya. Dengan begitu, moda transportasi ini merupakan salah satu moda yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mobilitas dari arah saat ini Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Bisa kita bayangkan nanti apabila Bundaran HI dapat tersambung sampai ke arah pintu kota. masuknya ini kan. Ini ada jam. Ini juga di bor ntar. Iya, ini kan masuk ke bawah sini nih dia. Iya benar. Ah, Oke. Entrance-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti sama pintu Iya. utama. Nggak terintegrasi dengan ini ya. Integrasinya lewat depan gitu kan. Iya, integrasinya lewat depan. Oh, nggak yang misalnya lewat bawah bisa muncul di bagian sini. Iya. Tapi kalau hujan belum ada ini. Paling dikasih atap misalnya. Iya, mungkin untuk kalau hujan atap gitu atau kayak mungkin langsung. Oke. Ini adalah maket mini dari stasiun MRT Kota yang terintegrasi dengan stasiun KRL Beos. Terdapat grand entrance ataupun akses utama yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk menuju ke stasiun MRT Kota dari stasiun KRL Beos melewati plaza. Ada eskalator dan juga anak tangga yang bisa dipergunakan. Kemudian ada entrance 4 ataupun pintu keluar masuk yang 4, ada anak tangga dan juga ada eskalator. Area yang di sudut ini sudah ditutup, kemudian sudah ada pagar agar para pengguna tidak lagi melewati kawasan tersebut karena proses pembangunan akses sudah mulai. Seperti yang kita bisa lihat di sini untuk akses entrance 4 dan grand entrance itu tidak tersambung langsung dengan bagian gedung dari stasiun KRL Beos, melainkan terintegrasi melewati plaza yang ada di depan dari stasiun Jakarta Kota Beos. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi dengan kanopi agar pada saat hujan akses menuju ke Grand Entrance ataupun Entrance 4 dapat dipergunakan oleh para penumpang ya moda transportasi KRL yang akan menggunakan MRT. Bisa jadi nanti setelah sepenuhnya beroperasi dari arah Lebak Bulus sampai ke kota, maka penumpang KRL dan penumpang MRT akan lebih banyak menggunakan area yang ada di sekitar sini sebagai tempat pertukaran moda transportasi. Bangunan stasiun Beos yang kita lihat di sini memang memiliki plafon dan atap yang cukup tinggi. Hal ini dirancang ya oleh Belanda dikarenakan tentu banyaknya penumpang di dalam sebuah ruangan membutuhkan sirkulasi udara yang cukup baik, maka dibuatlah atap yang lebih tinggi, ditambah lagi mungkin untuk membuat ruangan juga menjadi lebih sejuk dibandingkan dengan plafon yang lebih rendah. Jadi mereka sudah memikirkan hal tersebut. Kita akan keluar ke arah sisi selatan dari akses stasiun Beos. Di sini di plaza sisi selatan ke arah pinggir jalan yang menuju ke Mangga 2 sudah dirapikan akses trotoarnya dan juga sudah dipagar dengan baik ya. Biasanya para penumpang langsung turun di sini kemudian menaiki angkutan umum yang menjadi macet dan padat. Ini adalah area yang sudah ditutup, kemudian ada petunjuk, maaf ada pekerjaan proyek MRT CP203, jadi memang
perjalanan Anda terganggu ya, atau juga kondisi area yang di sini yang cukup terbatas bagi akses masyarakat. Dengan adanya pagar di sini, angkutan kota yang tadinya ngetem kemudian membuat kepadatan arus lalu lintas maju ke arah timur dan membuat arus lalu lintas lebih lancar, penumpang pun menuju ke sana. Kita kembali ke dalam dari gedung stasiun Jakarta Kota. Gedung stasiun ini telah dibuka pada 8 Oktober tahun 1929, kurang lebih hampir 100 tahun lalu. Nama BEOS sendiri itu memiliki banyak versi ya. Salah satunya adalah mengacu kepada nama stasiun Batavia Bos ataupun Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij ataupun perusahaan kereta Batavia, mungkin seperti itu. Hingga saat ini gedung ini masih kokoh dan dapat menampung penumpang yang bertukar moda transportasi di sini atau turun ke area wilayah Kota Tua ya yang ada di kota. Ini adalah akses utama menuju ke dalam stasiun dari plaza yang ada di depan stasiun BEOS ataupun Jakarta Kota. Di bagian kedua sisi ini nampaknya ada pekerjaan pembuatan tunnel atau eskalator gitu ya, untuk naik ke lantai 2 atau juga ke lokasi lainnya. Ada counter tiket di bagian kiri tadi. Lalu sampailah kita di area plaza di depan stasiun BEOS. Di ujung sana atau di seberang ada Museum Mandiri yang merupakan salah satu dari peninggalan sejarah gedung-gedung yang dibuat pada zaman Hindia Belanda. Baik, di bagian depan di sisi kiri dari stasiun BEOS ataupun di sisi selatan lebih tepatnya dari plaza, di sini sudah ditutup total, tadinya masih terbuka. Ada informasi-informasi tentang pengerjaan dari akses stasiun yang sedang dimulai pekerjaannya agar nanti dapat tersambung dengan stasiun MRT Kota yang ada di Jalan Pintu Besar Selatan. Nah, di sini juga ada disediakan informasi-informasi tentang Kota Jakarta ya, sejarahnya. Kemudian ada moda transportasi yang sudah dibuat juga di zaman Hindia Belanda pada waktu itu, khususnya transportasi massal berupa kereta yang dapat mengangkut para penumpang dari sini sampai ke arah mungkin Senen, Jatinegara dan juga lokasi lainnya. Belanda sendiri sudah memikirkan ya bahwasannya masyarakat pada waktu itu pun membutuhkan moda transportasi untuk lebih cepat dan bisa banyak membawa orang. Tampak plaza di sini agak lebih berbeda dengan kunjungan kita sebelumnya, agak lebih bersih meskipun masih ada beberapa lokasi sampah-sampah yang berserakan. Bahkan di sini ada tulisan dilarang kencing sembarangan dan memang sedikit berbau pesing kalau kita berada di dekat-dekat sudut-sudut dari area yang ditutup. Ya mungkin di malam hari karena toilet juga yang kalau kita perhatikan di stasiun ini berada di dalam area yang berbayar ataupun paid. Jadi para pengunjung ataupun oknum-oknum lainnya memanfaatkan sudut-sudut ruangan ataupun sudut-sudut plaza untuk buang air kecil sehingga bau pesing. Di bagian dalam yang ditutup ini ya terdapat material-material yang disiapkan untuk pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP203 serta stasiun yang ada di sini. Ini adalah Tugu Jam ya. Di depan Tugu Jam ya ini adalah akses Grand Entrance ataupun entrance utama yang tadi sudah kita lihat di awal. Kemudian ada entrance yang 4 itu berada di samping di dekat AW. Para pedagang yang kalau kita perhatikan sudah mulai minggir ya di area plaza. Kemudian abang yang ini Cimol ini cukup bagus menyediakan plastik untuk membuang sampah yang misalnya sudah selesai ya dimakan ataupun dipergunakan oleh para pembeli. Jadi tidak berserakan kemana. Patut dicontoh hanya saja mungkin perlu satu lokasi khusus bagi para pedagang untuk berkumpul dan tidak menggunakan area plaza ataupun trotoar. Dari media sosialnya MRT Jakarta kita akan lihat perkembangan-perkembangan yang ada di sepanjang Glodok sampai ke arah stasiun MRT Kota. Untuk Glodok sendiri itu sudah ada pembongkaran dari
TBM2 atau Tunnel Boring Machine yang kemarin dipakai untuk pengeboran, pembuatan tunnel ataupun terowongan dari arah Jakarta Kota, stasiun MRT Kota menuju ke stasiun Glodok yang jaraknya kurang lebih 245 meter. Kemudian ada TBM berikutnya yang itu sudah mulai disiapkan untuk bekerja dan melakukan pengeboran menuju ke arah Mangga Besar. Ruangan-ruangan yang ada di stasiun Glodok di sisi bawah di sini sudah terdapat sekat-sekat dan mulai rapi. Kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan mekanikal ya, elektrikal dan plumbing ataupun pipa-pipa. Jadi sudah banyak pekerjaan di sisi bawah dan di sisi atas tidak lagi kita lihat ada pekerjaan-pekerjaan signifikan. Termasuk di stasiun kota ya sudah mulai ada pekerjaan struktur peron ataupun juga platform yang nanti akan ada rel kereta di sana. Lalu ada pekerjaan anak tangga yang merupakan akses dan dapat dipergunakan oleh para penumpang menuju ke area peron atau menuju ke upper concourse. Nah, ini adalah terowongan stasiun kota, stasiun Glodok ya. Dan terowongan ini sudah sempurna kalau kita lihat bentuk dari lingkarannya. Kemudian mulai ada pekerjaan pengecoran di sisi dasar terowongan tadi untuk membuat datar permukaannya dan dipasang nanti slab track agar bisa ditempatkan rel kereta MRT. Sama halnya dengan Glodok untuk stasiun MRT kota juga ada pekerjaan MEP ataupun mechanical, electrical, plumbing. Ini adalah pemandangan dari atas dan progres di akhir Desember 67% mungkin ya, karena di 25 Desember 66,23%. Secara keseluruhan Bundaran HI sampai ke arah kota itu sudah hampir 45%. Walaupun begitu selesainya tetap di tahun 2029 sampai ke kota, Harmoni 2027. Kita sedikit melihat suasana di sekitar kota tua ya. Di sini para pedagang memang membutuhkan tempat nampaknya agar dapat berjualan dan bertransaksi. Di area ini seperti yang kita bisa lihat, area trotoar yang sudah dibuat dengan baik dipergunakan untuk misal berdagang dan juga lesehan sehingga menyisakan sedikit bagi para pejalan kaki. Sebenarnya untuk para pedagang ini sudah ada lokasi binaan yang disiapkan, yaitu tempat berkumpul para pedagang di sekitar Taman Kota Intan ya. Dan itu agak lebih jauh dari stasiun ini sehingga mungkin pembelinya lebih sedikit. Jadi kalau ada di sekitar stasiun langsung banyak penumpang yang membeli barang dagangan ya. Mungkin perlu area yang di sekitar sini, namun untuk mencari areanya ya mungkin bisa difikirkan dan disolusikan oleh Pemprov bersama dengan Dishub dan juga stakeholder terkait. Cukup lebar trotoar yang disiapkan di kawasan ini, kemudian termasuk di area plaza di depan dari stasiun Jakarta Kota Beos. Sama halnya untuk bagian pinggir-pinggir dari gedung-gedung yang tua di sekitar sini juga dipakai untuk berjualan ya. Nah, bisa kita lihat di negara-negara maju di beberapa lokasi untuk area-area yang memiliki cagar budaya itu biasanya bersih dari PKL. Kemudian untuk berdagang punya area khusus yang dikunjungi oleh para wisatawan atau para pengunjung dari kawasan. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, selain berdagang ini juga mulai ada sedikit sampah. Biasanya makin lama makin banyak dan akhirnya menumpuk. Seperti yang kita bisa lihat di tanaman-tanaman yang ada di sini. Ini yang penting, kesadaran masyarakat ya, selain dari adanya tong sampah dan ketersediaannya perlu juga diperbaiki ya, agar selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Karena kebersihan itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, lebih indah dan lebih rapi. Tentu menarik untuk dikunjungi dibandingkan dengan tempat wisata yang banyak sampahnya. Nah, di depan gedung di sini kita malah jadinya menyempit ya aksesnya. Di seberang dapat kita lihat bajai juga parkir di pinggir jalan menunggu para penumpang, dan itu ekornya ada di depan pintu
di sekitar area keluar stasiun Beos. Gorengannya apa teh? Bala-bala aja. Semoga ada solusi dari pemerintah provinsi dan juga para stakeholder, para pengatur lalu lintas yang ada di sini. Nah, berdagangnya juga memakan badan jalan. Hari ini agak gerimis, jadi kita akan masuk ke dalam stasiun kembali. Penataan kawasan bersejarah kalau memang bersih, rapi, bagus, pasti akan mirip dengan negara-negara yang maju ya, yang sudah ada di sekitar Indonesia, termasuk negara-negara Asia Tenggara lainnya. Terdapat juga tempat-tempat sampah yang disiapkan untuk dapat dipakai membuang sampah bagi masyarakat yang akan berlalu lalang di sekitar stasiun kota dan kawasan bersejarah Kota Tua yang ada di sini. Cukup ramai sebenarnya kunjungan ke kawasan Kota Tua. Dan ini merupakan potensi pergerakan ekonomi masyarakat ya yang ada di sini, tinggal pengelolaannya serta penataan. Untuk stasiun kota ataupun stasiun Beos itu tidak akan ada tunnel ataupun terowongan yang menuju ke arah stasiun MRT kota. Ini boleh lagi take a picture. Nah, hal ini dikarenakan gedung ini tidak boleh dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari cagar budaya dan bangunan bersejarah yang harus dijaga, direstorasi ataupun direvitalisasi. Bagian trotoar sudah mulai ada yang hitam. Biasanya ini dipakai untuk berjualan. Kemudian ada limbah-limbah dari masakan, minuman ataupun makanan yang dibuang di sekitar sini sehingga menjadi hitam dan sulit dibersihkan. Nah, persis di samping Tugu Jam ke arah area yang ditutup itu tadi Grand Entrance. Area ini tadinya adalah halte Transjakarta kota dan juga memiliki akses yang ada terowongannya ya ataupun tunnel menuju ke dua sisi jalan, baik ke arah pinggir dari stasiun Jakarta Kota KAI yang ada di sana ataupun ke seberang jalan di belakang kita. Bentuknya juga melingkar. Nanti untuk Grand Entrance sampai ke arah stasiun MRT kota akan ada terowongan. Terowongan tersebut akan dipasang foto-foto ataupun berupa informasi-informasi benda-benda bersejarah yang ditemukan selama pembangunan di area sepanjang koridor. Jadi para penumpang selain ya mobilitas dari pindah moda transportasi stasiun KAI Kota ke arah MRT Kota dapat melihat-lihat sejarah yang ada di sekitar Kota Tua ya, angkutan-angkutan yang pernah dibuat oleh pemerintah Belanda termasuk tram dan relnya akan dipajang di area tersebut. Tentu akan menambah informasi ya, pengetahuan masyarakat serta aware bahwasanya dahulu sudah ada civilization ataupun peradaban yang cukup maju di sekitar sini. Melanjutkan pemantauan sekalian kita melihat area di bagian dalam dari kawasan stasiun MRT Kota yang sudah ada pekerjaan lanjutannya. Nah, di sana itu ada gedung yang dibongkar, kemudian ada ruangan yang disisakan. Kita belum tahu itu untuk apa ya nantinya. Akses ke stasiun MRT Kota di sini ada banyak ya, mulai dari ujung dekat Pancoran Tea House sampai ke arah stasiun kota tadi.
Jalan yang ada di sini ya kita menggunakan tatakan beton yang berada di atas rangka-rangka baja, namanya dek beton. Kemudian dek beton tersebut punya kekuatan tertentu sehingga bis alat berat pun dapat bergerak di atasnya tanpa misalnya patah, pecah ataupun kondisi rusak lainnya. Dari arah sebaliknya kita juga bisa lihat di bagian dalam stasiun Jakarta Kota, stasiun kota MRT itu sebenarnya sudah sampai di bagian bawah ya, ataupun lantai yang ada peronnya. Tadi sedang pekerjaan pembuatan lantai peron dan juga struktur peron ataupun platform. Seperti biasa akan ada area concourse ya, upper concourse, lower concourse dan juga peron. Nah, untuk yang area di atas peron itu area yang akan punya lokasi gate di mana para penumpang akan melakukan tapping sehingga bisa turun ke bawah. Untuk toilet ya, fasilitas umum biasanya setelah berbayar ataupun tapping baru bisa diakses atau baru bisa mendapatkannya. Kalau ada toilet yang tanpa harus masuk ke area gate ya, itu juga mungkin sangat membantu masyarakat pada saat mereka harus buang air kecil atau juga fasilitas lainnya, misal musola. Selain dari dek yang terbuat dari baja ataupun persegi panjang yang disusun di atas rangka baja di sini, ada juga dek yang terbuat dari baja. Oh, ini malah 2 lapis ya. Di atas dari dek baja ada dek ataupun lantai beton. Bagian dalam dari stasiun kita sudah bisa lihat sedikit. Kemudian masih ada ini yang ditutupi dengan terpal yang berwarna oranye, belum kelihatan isinya. Gedung-gedung yang ada di kedua sisi jalan pintu besar ya, di sini kita lihat banyak yang tutup, mungkin dikarenakan proses pembangunan berlangsung, dan mudah-mudahan nanti area ini akan menjadi maju kembali, kemudian gedung-gedung tua direstorasi dan direvitalisasi ya, agar menjadi area wisata bersejarah yang menarik bagi masyarakat. Salah satu yang ada di ujung dari stasiun MRT Kota di sini Pancoran Tea House Glodok. Kemudian ada gerbang ya, gerbang menuju ke kawasan Glodok Pancoran yang khusus berbudaya khas pecinan, dan itu tentu menarik untuk dikunjungi, apalagi sekarang ini ya masa-masa tahun baru Cina esok. Jadi area yang ada di Glodok Pancoran mungkin akan sangat ramai. Glodok dan Kota Tua sendiri memang kawasan yang dahulunya dibangun oleh Belanda sebagai pusat dari mungkin area perdagangan ya, karena pemerintahan sendiri Belandanya yang menjajah Indonesia itu hanya 100 tahun, kemudian yang 250 tahun dijajah ataupun dikelola lebih tepatnya oleh VOC ya, sebuah perusahaan dagang. Lajur kendaraan di sini untuk pribadi ditutup total kecuali yang punya toko ataupun akses ke sekitar lingkungan yang ada. Sedangkan selebihnya tidak boleh dilewati. Arus kendaraan yang dari arah selatan atau dari arah Gajah Mada diarahkan menuju ke Glodok Pancoran. Yang dari arah kota atau dari arah Mangga 2 dilewatkan ke Pinang Sia Glodok. Oke, di sana kita bisa melihat ada gedung yang sempat terbakar ya beberapa waktu lalu. Rekayasa lalu lintas di sini ada yang berubah seperti ini contohnya, tergantung dari situasi dan lokasi-lokasi yang sedang dibangun. Di bagian panel kita bisa lihat stakeholder ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan MRT fase 2 yang
kita perhatikan JICA ya, ataupun Japan International Cooperation Agency, yaitu sebuah lembaga dari Jepang yang memang memberikan modal kepada pemerintah untuk menjalankan pekerjaan proyek MRT fase 2A, keseluruhan CP-nya dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Bahkan di fase 3 JICA juga ikut mendanai dari pembangunannya. Yang kita perhatikan saat ini belum ada pergerakan untuk proses pembangunan dimulainya MRT fase 3 yang akan menyambungkan Balaraja sampai ke arah Cikarang, walaupun tahap awal terlebih dahulu adalah dari Tomang sampai ke Medan Satria di perbatasan Bekasi. Titik pertemuan antara MRT fase 3 dan fase 2 adalah di stasiun MRT Tamrin. Nah, ini yang belum ada dan belum sempat kita visit karena waktu itu belum dibuka ya, baru Monas. Mudah-mudahan kita bisa lihat karena itu merupakan stasiun yang paling panjang dan punya tingkat yang cukup banyak ya, sampai tingkat yang paling bawah itu nanti akan dilewati oleh koridor timur barat, yaitu Balaraja ke arah Cikarang. Dengan begitu, bisa saja MRT Jakarta akan punya penumpang mungkin ratusan juta setiap tahunnya. Terima kasih. Next stop, Balai Besar. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.